Puji Tuhan, shalom saudaraku. Salam damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, Tuhan Yesus selalu menolong kita dan terus sedang menolong kita. Saudara kiranya terus sabar menanti waktu Tuhan. Katakan sama-sama waktu Tuhan. Wow, pernah saudara ada di tengah-tengah antrian yang panjang? Wow, harus sabar ya. Katakan sabar. Iya. Berapa waktu yang lalu saya ngurus akte lahir anak saya yang kedua di Dispenduk Catatan Sipil Sidoarjo ya. Jam 6 pagi. Wow, sudah rame ya. Minggir, saya gembala, pendeta GBPS Sepanjang. Saya pendetanya Pak Yapo. Minggir. Boleh begitu? Enggak. Ya sudah. Apa yang kita kerjakan waktu antri? Sabar. Ya sudah ngobrol ya toh. Sama kanan kiri, bermasyarakat ya toh. Besoknya, supaya cepet jam 5 datang. Seret. Masih rame juga. Ya sudah, sabar. Lagu kuno, belum lahir Jackson Yoni. Sabar dalam susah sukarmu. Bisa? Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Ya, gereja Pantai Kosta sama Betel agak lain. Oke. Yang belum punya pacar sabar. Yang belum punya pabrik sabar. Yang belum sembuh sabar. Nggak usah sulit-sulit, yang gampang-gampang, yang sehari-hari. Antri naik mobil. Antri, ini garis lurus ini. Ada garis marka. Seret, dipotong, dipepet, dibeltin. Loh, yang ngebel, yang seharusnya ngebel ini yang sana atau sini? Ayo. Antri Pak. Berat. Atau monggo silakan. Sampai no. Ayo, wes gak usah sulit-sulit wes sing sehari-hari ini loh. Supermarket belanja. Antri. Bos, permisi bos. Cuma aqua. Air mineral. Aku sih yo. Ya apa? Nggak pandang bulu, mau beli 1, mau beli 100 barang. Ya antri toh. Apalagi yang ngatur kasirnya. Bos, iki sik ya sakno ya mek situk tuku. Diselat sik ya. Iya, situk 10 orang ya. Sabar. Lu kembos. Bocor iki, waduh. Tambal ban. Aduh. Bos, saya bos yo. Kempes mek ngumpot tok. Sampeyan lak bocor ah, suwe to. Mek ngumpot tok. Ayo. Ya apa? Ya, enggak apa-apa. Atau yo antri. Cuma angin tok, ya nek 1 orang, nek 10 orang. Apalagi pas buru-buru kesusu. Coba kita lihat, belajar dari Kejadian 7 ayat 12. Kuno, sering sabar. Tapi kalau praktek, sudah atau belum? Ada yang membuat kita gak sabar? Nah, kesempatan kita tunjukkan buah sabar itu loh. Buah roh, karakter. Masalah terjadi seringkali itu membuat kita jengkel, marah,
protes, susah, atau ini kesempatan aku keluarkan senjataku, keluarkan kesaktianku, keluarkan buah yang ada dalam hidupku, karakterku, karakter asli. Karakter asli itu muncul kalau ada masalah itu loh, bos. Kejadian 7 ayat 12. Turunlah hujan lebat. Katakan hujan lebat. Kemarin hujan terus ya seharian. Ini ndaknya hujan lebat. Meliputi bumi 40 hari 40 malam, bos. Bukan seharian, bukan 2 hari 2 malam, bukan. 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ayat 24. Sabar. Lockdown ini, lockdown. Harus dibaktra ini. 40 hari. 150 hari. Sabar. Bukan rumah sakit VIP loh. 14 hari. Bukan di hotel loh 14 hari. Bukan di istana loh 100 hari. 40 hari, 150 hari. Hujan lebat. Tuhan bisa memelihara di tengah-tengah hujan lebat, di tengah-tengah banjir. Pak, Bu, Nuh terkenal adalah orang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Pasal 6 ayat 9. Mana katanya Tuhan selalu menolong. Katanya kalau berkenan kepada Tuhan, selalu ditolong Tuhan, selalu disembuhkan, selalu diberkati. Begitu? Tidak akan pernah ada masalah. Begitu? Kalau melayani Tuhan dengan setia, kalau suka berkorban, kalau suka berbuat baik, kalau hidup benar, jujur, tidak bercela, maka semua baik-baik saja, seperti jalan tol. Begitu? Nuh harus sabar mengalami yang namanya banjir, dan banjir yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Pandemi virus COVID-19, semua mengalami, tapi kita cukup susah ya. Ini cuma Nuh, istri, anak, menantu, belum pernah terjadi masalah yang belum pernah terjadi, musibah, bencana yang belum pernah terjadi, tsunami, menyeramkan ya. Tapi beberapa negara sudah mengalaminya, bukan? Pasal 8 ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat 6 sesudah lewat. Pasal 8 ayat 6, 40 hari maka Nuh membuka tingkap dibuatnya pada Batra. Ada waktu. Ada 40 hari, ada 150 hari. Ada waktu menutup, ada waktu membuka. Semua ada waktunya. Tuhan yang atur. Kita tinggal melakukan, nurut. Tidak membanding-bandingkan. Tuhan, pengalamanku seperti ini. Kenapa kok gak seperti nabi lain? Para hamba Tuhan yang lain, para pelayan Tuhan yang lain, kok gak sama seperti anak Tuhan yang lain? Kan aku orang yang benar, tidak bercela, bergaul karib akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kok aku yang harus mengalami yang namanya banjir air bah? Kenapa aku yang harus membangun bahtera kapal besar berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, hanya untuk menolong, menyelamatkan orang-orang jahat itu loh, orang yang tidak takut akan Tuhan. Buat apa Tuhan? Kapal kecil aja yang cukup 8 orang untuk kami sendiri kan lebih masuk akal. Saudara, melakukan ini dan itu, menolong ini dan itu, menyiapkan ini dan itu, memberi ini dan itu kepada orang-orang yang menjengkelkan saudara atau yang menyenangkan saudara. Nuh pernah mengalaminya. Ratusan tahun membuat kapal yang besar untuk orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Diteriaki bertobat tidak mau bertobat.
Malah ngata-ngatain, gila kamu. Mana ada hujan, mana mau ada banjir tuh. Buat apa? Buat kapal besar di atas gunung, di atas bukit. Senting, edan ya, kurang saon, ya bukan kurang saon lagi, kurang sakton. Ayat 10, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari patra. Menunggu. Ada lagu kuno lagi nih, menunggu lebih lama pada Yesus. Ya sudah, itu aja. Kita lihat terakhir ya, Mika 6 ayat 6. Mika 6 Juwarang ini ya. Mika 6 di mana? Mika 6 sebelahnya Mika 5. Ya, Pak Felix. Mika 6 ayat 6. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Saya ulang, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Hebat loh ini. Tidak gampang loh. Orang beribadah datang kepada Tuhan, ke bait Allah, tunduk menyembah. Apalagi sampai tersungkur, delosor. Kalau merasa diri kecil, merasa diri tidak kecil, tidak hina, tidak sangat butuh Tuhan, tidak gampang loh. Tiarap nyembah Tuhan, delosor. Saudara pernah berlutut aja ngomel kok. Aduh, kenapa sih pemimpin pujian nyuruh berlutut ini? Ini bajuku kotor ini banyak kuman ini. Ya, satu sisi bagus juga berjaga-jaga, jaga kebersihan. Tapi pernah nggak delosor? Bahkan muka nyium tanah. Karena merasakan hadirat Tuhan, karena merasakan Tuhan Maha Kudus. Aku ini tidak bisa apa-apa, aku ini siapa? Aku siapa? Aku punya ini dan itu, punya apa-apa karena Tuhan, semua dari Tuhan. Itu baru orang bisa delosor, tiarap, sujud menyembah. Tapi saya tidak bicara soal itu. Terus, akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Ini bicara soal korban, pemberian, persembahan yang terbaik ini, semaksimal mungkin, ya, yang besar, yang banyak. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Terus ya, kepada puluhan ribu curahan minyak? Ini bicara soal jutaan ini ya, bahkan miliar. Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Waduh, ini bisa bicara soal aborsi ini ya. Karena kesalahan diri sendiri, karena kesalahan dengan pasangan, ya, anak yang dikandung malah mau dibunuh. Bukan seperti Abraham mempersembahkan Ishak loh ya. Tuhan minta, Tuhan kasih. Tuhan minta, Abraham kasih, bukan loh ya. Terus ya, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Tidak usah muluk-muluk, sulit-sulit. Sepertinya berkorban, sepertinya memberi sumbangan kepada Tuhan. Kadang diminta sumbangan aja, sumbangan lagi, duit lagi, mata duitan gereja. Loh, padahal yang kita punya loh dari Tuhan. Seumpama nih kita memberi, apa Tuhan suka kita ini melarat, kita miskin? Apakah Bapak itu suka anak-anak itu berkurang sampai mati kelaparan? Enggak loh. Bapak biasanya minta itu menguji. Lebih cinta harta atau lebih cinta Bapak? Bapak sanggup memberi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain. Nah ini, perhatikan sama-sama. Baca dalam hati. Berlaku adil.
mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dari hati yang tulus, kalau Bapak boleh ngomong itu, tidak usah bawa uang, rupiah, mempersembahkan cincin, berlian, anting-anting, kalung untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja, untuk penginjilan. Nyumbang ini, nyumbang itu untuk kebutuhan Natal. Tidak usah bawaan pulang. Semua aku punya kok, kata Bapak. Tidak usah bawa kambing, domba, merpati, tidak usah. Itu semua aku punya kok. Aku yang ciptakan kok. Tidak usah bawa pulang. Ini loh yang kubutuhkan, kata Bapak. Cintai kesetiaan, berlaku adil, rendah hati. Tuhan benci yang namanya sombong, tinggi hati, congkak, arogan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Tahu diri siapa kita. Tidak usah muluk-muluk, wes beriman, doa puasa 40 hari. Tidak usah, wes ini aja. Tahu diri siapa kita ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kita orang Kristen bukan cuma di gereja, Pak, Bu. Di luar, di rumah, di tempat kita studi, kerja, itu tunjukkan bahwa kita orang Kristen, kita anak Tuhan. Berlaku adil, cintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Masalah, kesulitan, kesukaran yang kita alami, batu-batu kerikil yang menghalangi kita, ini kesempatan kita keluarkan bagaimana sikap perilaku kita, attitude kita, tindakan kita, tindak tanduk kita. Adil, mencintai kesetiaan, rendah hati. Siapa kamu? Sarjana. Siapa kamu? Oh, orang kampung nih, orang kota. Bos, tidak ada kota kalau tidak ada desa ya. Wah, kita ini bahaya ya. Semakin banyak uang, semakin tinggi kedudukan. Cobaannya besar untuk sombong ya. Terakhir, Mika 7 ayat 7. Sabar ya. Hari ini kita sebagian besar diproses oleh Tuhan ya. Sabar. Ada waktu Tuhan ya. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Nah, menunggu. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ini di tengah-tengah bangsa yang bobrok, kemerosotan moral, nyaris bahkan tidak ada orang jujur lagi, tidak ada orang saleh lagi. Benar jadi salah, salah jadi benar. Yang penting ada uang ini loh. Hakim itu nuruti yang paling banyak uangnya. Kamu wani piro? Berani berapa? Benar jadi salah, salah jadi benar. Hukum diputar balikkan. Lupa. Kalau Tuhan Maha adil, Tuhan Hakim yang adil. Ingat baik-baik, ya. Mata Tuhan ada di mana-mana. Seberapapun banyak uang yang dimiliki oleh seseorang, kalau nggak diberkati Tuhan, kalau nggak diberi karunia untuk menikmati oleh Tuhan, perhatikan, makan tidak kenyang, menabur tidak menuai. Lantai ini kayak tanah itu dipacul kayak besi. Langit itu kayak tembaga. Berbahagialah orang yang bersama Tuhan, yang tetap benar, yang tetap berkenan di hati Tuhan, yang tetap intim sama Tuhan apapun yang terjadi. Kalau bersama Tuhan, siapa yang berani melawan kita, Bapak Ibu? Ya,
Sabar ya, menunggu waktu Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kadang-kadang, ini waduh malah nemen ini ya. Baik dibalas kejahatan. Apalagi yang melakukan orang Kristen lagi. Kristen di gereja, Pak, Bu. Di luar bukan Kristen. Ya, Tuhan yang membalas. Katakan sama-sama, Tuhan yang membalas. Waduh, ngomong gampang Pak. Kalau saudara kuat, saudara pria yang perkasa, saudara punya kekuasaan, saudara punya banyak teman, saudara punya masa, enggak gampang ngempet menguasai diri, mengendalikan diri, penguasaan diri, enggak gampang. Kudu ngaplok aja, kudu mukul aja, kudu kerahkan masa. Enggak tahu ya siapa saya. Loh, kamu sendiri enggak tahu siapa kamu kok tanya. Tuhan yang membalas, jangan kita yang membalas. Katakan, tunjuk kanan kiri, jangan kamu yang membalas, jangan. Katakan Tuhan yang membalas, katakan sama-sama Tuhan yang membalas. Makanya saya gak pernah nurut sama tukang parkir yang nyuruh-nyuruh. Ya terus balas, gak mau saya, gak mau nurut. Jangan, hanya Tuhan yang membalas. Jangan nyuruh saya membalas. Ya. Balas. Gak nyambung. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Sabar ya, jemaat yang kasih Tuhan. Ada waktu Tuhan. Ya, sabar menunggu waktu Tuhan. Tugas kita lakukan yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow, kebaikan, kebenaran itu senjata yang paling mutakhir. Kasih itu senjata yang tidak pernah ketinggalan zaman. Jangan motong di tengah jalan. Wes gak hidup benar-benar, wes gak usah baik-baik, percuma. Iri hati sama orang jahat, loh itu loh jahat, gak takut Tuhan, gak pernah ke gereja, loh hidupnya enak, gak tahu dalamnya. Bos, mendapatkan perintah Tuhan, perintah yang belum pernah didengar oleh para nabi, harus menghadapi tantangan, olokan, hinaan, cacian, dan harus menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk melakukan kehendak Tuhan demi menyelamatkan banyak orang jahat, bukan untuk orang baik loh. Tapi Nuh tetap hidup benar, taat sama Tuhan. Wow, ini baru nabi. Wow, ini baru anak Tuhan. Wow, ini baru orang beriman. Tetap percaya Tuhan selalu menyertai, selalu menolong apapun yang terjadi. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Ikuti saja rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Tuhan Maha tahu. Kita hanya memikirkan sedikit, Tuhan memikirkan banyak, jauh ke depan dan lebih luas untuk kepentingan banyak orang. Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Alah Pak, omong kosong. Berkat menjadi berkat sa-RT belum kok bangsa-bangsa. Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Katakan amin. Tuhan selalu menolongku. Sama-sama. Selalu menjagaku. Natal ya. Yesus harus lahir di kandang hina, kandang Bethlehem. Sabar, tidak berontak. Bapak, tidak mau. Aku harus lahir di istana, begitu? Ya, sabar lahir di kandang. Kotor, bau, jadi anak tukang kayu. Berjalan keluar masuk desa. Kadang naik keledai, diludahi, dicambuk, dianiaya.
sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita orang berdosa. Sabar. Tetap mengasihi. Tuhan Allah itu kasih. Kalau kita punya Allah, kita dalam hati kita ada Allah, tidak bisa tidak mengasihi, memberi, melayani. Ciri-ciri orang-orang yang punya Allah, punya Tuhan. Buat perbedaan. Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua, memiliki karakter sabar, menunggu waktu Tuhan, mau menjalani proses Tuhan. Oh, Tuhan hancurkan hati kami sehingga punya hati yang rendah. Kerendah hati. Seperti Yesus rendah hati, mau turun dari surga ke muka bumi ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi pelayan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu menolong kami, dan rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kami terima firman-Mu, kami simpan dalam pikiran hati kami, dan kami terus perkatakan dan kami biarkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita, terus menikmati anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti seumur hidup kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna. Terima kasih. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ada pengumuman sedikit. Dana Natal tahun ini kita sama-sama kumpulkan melalui saya, istri, untuk saudara kita yang di Sigi, Sulawesi, yang waktu lalu mengalami masalah musibah ya. Dan yang kedua, untuk jemaat yang 9:30 pagi, minggu depan jangan datang yang 9:30 ya. Mohon dengan hormat minggu depan datang yang jam 8 ya. Karena 6:30 sudah penuh. Datang yang jam 8 saja. Karena minggu depan yang 9:30 dipinjam untuk anak sekolah minggu sama guru-guru sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.